Bang, belanja di toko ini aman atau enggak ya? Atau mungkin abang punya rekomendasi toko yang bisa dipercaya? Tips belanja online yang aman. Pilih toko yang bisa dipercaya. Cuma gimana caranya? Sebenarnya gampang. Lihat review. Tapi banyak di antara kita yang ngelihat review itu merasa kurang, bre. Padahal reviewnya udah ada ratusan ribu orang gitu yang ngasih bintang. Dan akhirnya banyak di antara kita yang masih nanya ke forum, masih nanya ke temen, aman nggak ya beli di toko ini? Padahal tadi di sana udah banyak ribuan orang udah ngasih review. Apalagi yang kurang coba? Kenapa harus nambah dari 1-2 orang lagi? Soalnya kalau kamu nanya di forum atau nanya ke teman, itu jawabannya juga nggak bisa dijadikan acuan. Misalnya nih, kamu nanya di forum dan yang jawab entah ada 10, 20 atau mungkin 100 orang sekalipun, jawabannya cuma ada 2. Oke atau nggak oke? Ujung-ujungnya bikin bingung lagi. Yang mana yang benar? Apalagi kalau kamu tanya cuma ke teman yang 1 orang. Apapun jawaban dia, mau oke atau nggak oke, nggak bisa dijadikan patokan, bre. Terus kalau gitu gimana caranya yang benar untuk milih toko online yang bisa dipercaya? Kuncinya sebenarnya satu, baca review. Cuma kita harus tahu gimana cara baca review yang benar. Kalau tokonya masih belum punya reputasi sama sekali, buka di Tokopedia ternyata bintangnya masih 0, belum ada yang ngasih review. Artinya tokonya belum punya reputasi. Kita nggak tahu apakah tokonya bagus atau nggak bagus. Karena semua toko yang sudah dapat puluhan ribu review sekalipun, semuanya akan bermula dari 0. Nah, di sini ya tadi kita nggak tahu dia bakal beres atau nggak beres. Kalau kamu pengen nyoba jadi yang pertama, silakan aja. Tapi kalau kamu ragu-ragu, ya udah cari yang lain yang memang sudah punya reputasi. Gimana dengan saya? Saya sendiri nggak ada dendam apapun dengan toko yang nggak punya reputasi dan saya nggak ada masalah kalau mau belanja di sana. Tapi saya biasanya belanja hanya barang yang murah aja kalau untuk toko yang belum punya reputasi. Biarkan dia jualan barang-barang yang kecil-kecil sampai akhirnya bisa membangun nama dan nantinya orang akan dengan sendirinya percaya sama mereka. Kemudian akhirnya kita udah memutuskan, ya udahlah gua mau beli dari toko yang udah banyak reviewnya. Boleh, relatif lebih aman, tapi perlu kita tahu juga bahwa tidak semua review itu beres. Gak bintang 5, gak bintang 1, tidak semuanya benar. Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu lagi tentang review, bahwa 1, tidak ada yang 100% mutlak. Artinya sebagus apapun tokonya, segede apapun tokonya, tidak akan ada kepuasan pelanggan 100%. Bukan karena tokonya menipu, tapi mungkin barangnya dikirim tapi akhirnya terlambat datangnya, atau mungkin barangnya dikirim terjadi kerusakan saat pengiriman, atau ada banyak alasan lainnya yang akhirnya membuat pembeli nggak puas dan terpaksa, atau mungkin memang pembelinya aja yang suka ngasih review jelek kali ya. Yang masih mungkin dapat review 100% itu biasanya adalah toko yang baru mulai berkembang, jadi baru jualan 5 biji, 6 biji dan kebetulan bagus semua, bisa deh dia dapat 100%. Tapi begitu dia udah jualan ratusan atau ribuan unit, kemungkinan besarnya ratingnya nggak mungkin 100%. Jadi ya 99% lah, atau 99,2 kali ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita ambil 2 contoh toko gede yang ada di Tokopedia, toko hardware komputer pastinya. Enter Komputer dan COC. Dua-duanya punya rating yang bagus tapi tidak sempurna. Nah, kalau kita bicara tentang review nggak bener, ini ada banyak juga macamnya. Review bintang 5 itu bisa aja terjadi karena buzzer, bre. Jadi orang-orang yang dibayar, orang-orang yang memang teman-temannya yang punya toko untuk ngasih bintang 5, bisa terjadi. Atau bisa juga orang yang sudah terlanjur ngasih bintang 5, terus 2 bulan kemudian barangnya rusak dan penjualnya bilang bahwa mereka akan menjamin garansi atau mau membantu untuk klaim garansi, tapi ternyata nggak mau bantuin atau nggak mau ngeklaim garansinya sama sekali. Akhirnya bintang 5-nya udah terlanjur dikasih tapi nggak bisa dirubah. Padahal pelayanannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Termasuk sebaliknya, orang yang ngasih bintang 1, begitu dibaca ternyata komplainnya tentang kurir, komplainnya tentang barang yang kirimannya terlalu lama atau nyampe-nyampe barangnya penyok semua. Itu bukan salah sellernya, bre. Jadi kalau mau ngasih rating bintang 1, harusnya dikasih rating adalah kurirnya, bukan sellernya. Jadi akhirnya kalau kita ngelihat review bintang 5 ataupun bintang 1 sekalipun, belum tentu semuanya beres. Kalau gitu apa dong yang perlu kita lihat kalau nggak bisa dipegang mana yang benar mana yang salah? Gampang, bre.
pakai matematika, pakai ilmu probability, pakai ilmu chance, pakai ilmu kemungkinan. Semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan ada chance-nya. Salah satu GPU paling cakep dan salah satu yang paling kencang di pasaran, Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Edition, yang default aja lebih kencang dari 4080, yang ini pakai di OC lagi. Membawa semua kecanggihan desain ROG Strix, dari massive 3,5 slot design dengan die-cast shroud, frame dan backplate, serta axial tech fans yang meningkatkan airflow hingga 23%. Belum lagi desain RGB-nya yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah. Berangkat kerja, ada kemungkinan kita nyampe tepat waktu, ada kemungkinan kita terlambat karena macet, ada kemungkinan nggak nyampe sama sekali karena motornya mogok dan harus dibawa ke bengkel, bre. Termasuk belanja online. Ada kemungkinan kita puas dengan pelayanan dan dengan produknya, tapi ada kemungkinan juga kita kecewa berat. Tinggal yang perlu kita lakukan adalah menghitung chance-nya. Berapa persen kemungkinan kita puas dan berapa persen kemungkinan kita kecewa berat. Kita ambil contoh 4 toko yang mewakili beberapa kelas yang cukup ekstrim kalau saya bilang. Yang pertama kita ambil Enter Computer dan COC. Kemudian untuk mewakili toko yang kontroversial kita ambil Queen Processor. Dan satu lagi toko kontroversial lain dari brand yang juga kontroversial, namanya adalah iSurix. Buat yang belum tahu, Queen Processor ini dia terkenal karena menjual barang dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dari informasi yang saya dapat, mereka bisa jual murah karena garansinya adalah internasional, bukan garansi lokal. Jadi kalau sampai terjadi kerusakan, kamu harus klaim barang ke pabriknya, bukan ke distributor lokal. Iya, Queen Processor bilang akan bantu, tapi banyak orang yang bilang ternyata nggak direspon. Ya seandainya direspon sekalipun, kamu beli prosesor dan rusak, ngirimnya ke pabrik itu biayanya mahal sekali. PP mungkin mendingan beli prosesor baru kali ya. Makanya kenapa mungkin tokonya nggak mau ngerespon, karena percuma. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Nanti kita lihat di reviewnya aja, bre. Kemudian iSurix, dia adalah brand GPU kontroversial yang banyak orang beli tapi banyak orang bilang itu barangnya nggak bagus. Saya sendiri udah pernah bahas dan waktu itu saya bilang bahwa kemungkinan besar barangnya memang refurbish. Karena pertama, barangnya adalah barang tua yang sudah tidak diproduksi baru. Kedua, barang-barangnya adalah barang-barang yang cukup tenar di kalangan para miner. Jadi dari sini aja udah cukup obvious bahwa GPU yang mereka jual adalah GPU bekas mining yang di refurbish. Tapi apakah pasti jelek? Iya, pada prakteknya reviewnya beraneka ragam. Nanti kita sampai ke sana. Tapi yang pasti, keempat toko ini punya rating yang kurang lebih sama. Saat video ini dibuat, semuanya punya rating 4,9, bre. Nah, lo tambah pusing tuh milihnya. Nah, sekarang gimana cara menghitung chance-nya? Berapa persen kita akan puas dan berapa persen kita akan kecewa? Di sini kita akan berfokus untuk baca review bintang 5 dan bintang 1 aja. Kita mulai dari Enter. Dengan 254.000 diantaranya bintang 5 dan 968 bintang 1. Secara perbandingan, bintang 1 dan 5 berarti 968 dibandingkan 254.000 dan hasilnya kemungkinan kita menjadi korban bintang 1 adalah 0,4%. COC punya total 78.000 review dengan 70.8.000 bintang 5 dan 258 bintang 1. Hasilnya kemungkinan kita menjadi korban bintang 1 di toko ini juga 0,4%. Gimana dengan Queen? Saat video ini dibuat, dia punya 75,8.000 review, di mana 70,5.000 reviewnya adalah bintang 5 dan 1036 bintang 1. Hasilnya 1,5% kemungkinan kita kecewa berat di sana. Dan terakhir iSurix. Saat video ini dibuat, dia baru punya 594 review, di mana 548 adalah bintang 5 dan 6 bintang 1. Secara rasio hasilnya kemungkinan kita kecewa adalah 1,1%. Waduh. Kalau cuma ngelihat dari rasionya dan persentase, ternyata kecil banget, bre. 0,4% itu berarti hampir nggak mungkin nih kita kecewa untuk beli di Enter ataupun di COC. Cuma kalau kita bicara tentang Queen dan iSurix, di mana banyak orang menghujat mereka, ternyata persentase kita kecewa juga cuma di kisaran 1% aja. Di sini kalau kamu mau cari dukungan lewat forum, itu juga tidak akan membantu. Dari sekian puluh ribu dan sekian ratus ribu review, nambah 10 atau 20 dari forum gak akan merubah persentase. Terus apa yang harus kita lakukan dong? Nah, sekarang waktunya kita baca reviewnya. Fokus pada bintang 1-nya. Kita mulai dari iSurix yang bintang 1-nya paling dikit. Ternyata dari review yang masuk semuanya berhubungan dengan barangnya yang rusak dan after sales yang buruk. Ada satu yang ngebahas soal kurir, tapi bisa dibilang 5 dari 6 mengalami barang rusak dan garansi yang kurang jelas. Jadi secara tingkat kerusakan, beli di sini kalau sampai jelek, jeleknya bikin bubar karena barangnya yang rusak. Gimana dengan Queen? Saya nggak bisa baca semuanya, tapi isinya bervariasi. Dari masalah bubble wrap,
banyak yang ternyata harus beli terpisah, biaya packing kayu yang mahal, dan ternyata nggak di packing kayu pula sama mereka. Udah gitu ada yang adminnya minta ditransfer di luar Tokped, terus barang rusak nggak dibantu klaim garansi, respon lambat, dan sejenisnya. Isinya lebih bervariasi dibanding Isurix, tapi dari tingkat keparahan yang dialami korban, ya lumayan parah sih. Antara kamu harus keluar duit lebih dari yang disepakati sampai barang rusak dan nggak dibantu klaim garansi. Terus gimana dengan COC? Di sini kasus bintang satunya beda lagi. Banyak yang berhubungan dengan packing yang kurang rapi, nggak ada segel, dan respon adminnya yang menjengkelkan, serta beberapa barangnya rusak tapi saya lihat nggak terlalu banyak. Jadi di sini secara tingkat keparahan lebih ke arah mental kita yang kena, bukan karena barangnya yang busuk. Terakhir, enter. Beberapa yang saya baca komplainnya soal pengiriman yang lambat. Ini bisa karena kurir yang berarti bukan salah tokonya, atau bisa juga karena respon ngirimnya yang lambat dari toko. Termasuk masalah pelayanan yang kurang bagus untuk banyak orang, tapi dari yang sudah saya baca kebanyakan bukan karena barang rusak dan juga bukan karena garansi yang bermasalah. Ada, tapi nggak banyak. Nah, dari sini sudah cukup jelas bahwa tadi secara persentase memang kita mau beli di toko manapun dari 4 tadi, persentase kita jadi korban bintang 1 itu cukup kecil, antara 0,4 sampai 1,5% aja. Tapi di sini kita udah baca apa yang terjadi dengan yang 1% tadi. Dimana untuk Isurix, komplain yang masuk itu berhubungan dengan barang yang rusak atau garansi yang nggak jelas. Artinya beli di toko ini cukup beresiko, karena kalau sampai kita kecewa, kecewanya parah banget, Bre. Queen masalahnya berbeda lagi. Paling banyak adalah masalah klaim garansi yang katanya nggak dibantu, atau tadi respon dari sellernya yang nggak jelas gitu ya, nggak direspon sama sekali mungkin. Dan sekali lagi, karena banyak orang bilang, dan di sana juga mungkin disebutkan untuk beberapa produk bahwa garansinya memang 3 tahun, memang 1 tahun resmi, tapi internasional. Jadi kalau sampai rusak, dan seandainya pun tokonya mau bantu, tetap aja kamu yang harus bayar biaya kirim bolak-balik ke pabriknya. Dan ini gak mungkin dilakukan. Jadi pertimbangkan kalau mau beli di sana, karena masalah yang akan kamu hadapi adalah seperti itu kurang lebihnya. Sedangkan COC dan Enter Komputer punya masalah yang berbeda lagi. Komplain yang masuk bukan tentang barangnya yang gampang rusak atau garansinya yang gak beres, tapi lebih ke arah pelayanan yang kurang memuaskan. Nah, dari keempat toko ini kita bisa pertimbangkan mana yang punya resiko paling kecil buat kita sebagai pembeli. Nah, kalau kamu sudah bisa melakukan analisa ini, akhirnya kamu nggak perlu lagi nanya ke forum, nggak perlu lagi nanya ke orang, dan nggak perlu lagi manja-manja minta disuapin, Bre. Selesaikan masalah kamu sendiri, jangan dikit-dikit nanya ke orang. Capek, apalagi kalau pertanyaan itu ditanyakan sama banyak orang dan setiap hari kita harus melihat pertanyaan yang sama di dalam forum. Semoga bermanfaat, selamat belanja dengan aman dan nyaman.